Assalamualaikum Bu Rizka. Waalaikumsalam Bu Aini. Apakah ada waktu hari ini Bu Rizka untuk saya sebentar? Saya ingin bercerita sedikit kepada Bu Rizka. Ada Bu, untuk Bu Aini bisa untuk hari ini. Nah, Alhamdulillah. Gimana Bu, ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu, gini. Nanti saya ingin bicara kepada Bu Rizka. Dan saya berharap setelah saya bertanya kepada Bu Rizka, saya mendapatkan sebuah solusi dari masalah yang saya hadapi selama ini Bu Rizka. Baik Bu, nanti saya coba untuk bisa membantu sebisa saya Bu Aini. Ya. Bagaimana Bu, ada permasalahan apa Bu? Gini Bu Rizka, di kelas saya nih Bu, saya kan kebetulan Bu Rizka tahu sendiri saya kan guru agama, guru mapel. Itu saya mengajar dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 Bu Rizka. Jadi di kelas 5 itu kebetulan kelas saya itu kelas gemuk Bu. Jadi ada sekitar 50 anak. Jadi saya sebagai seorang guru itu merasa kesulitan ya Bu. Jadi kelas itu tidak bisa saya kondisikan. Ketika saya mengajar menggunakan media, metode, kemudian ditambah lagi dengan melakukan pembelajaran diferensiasi, itu saya sangat kesusahan Bu Rizka. Bahkan di kelas saya itu ada satu anak Bu ini, dia sangat apa ya Bu ya, ketika saya menerangkan si anak ini cenderung bermain sendiri, berbicara sendiri, kadang malah mengajak teman sebelahnya Bu untuk mengobrol. Jadi saya merasa si anak ini juga mengganggu teman yang lain Bu. Misalkan ketika saya mengajar dengan ibaratnya dengan baik, tapi anak ini mengganggu teman yang lain, otomatis kan kelas menjadi tidak kondusif Bu. Bagaimana ya Bu Rizka ya? Sebelum lebih jauh tentang Bu Aini yang ceritakan itu, tujuan dari perbincangan kita kali ini tuh apa Bu? Tujuan kita masalah ini ya. Tentunya Bu Rizka, setelah saya buka ini, saya berharap Bu Rizka bisa apa ya Bu, bisa memberikan saya solusi dari atas masalah yang telah saya alami Bu. Karena saya dari kemarin ya Bu, ketika mengajar kelas 5 itu agak sedih sekali. Kenapa ya kok kelasnya seperti ini? Saya menjadi bingung Bu Rizka nih. Iya. Kalau boleh tahu sebelumnya permasalahan dari anak tersebut apa Bu Aini? Si Bu anak Aini ini sendiri gitu ya, ya, si anak ini tuh emang dari kelas 3 itu dia punya apa ya Bu? Kekurangan Bu. Ya, dia itu untuk menerima pelajaran itu kurang. Jadi setiap saya mengadakan asesmen yang kemarin kan ulangan harian, itu memang anak ini nilainya selalu di bawah KBM. Jadi di kelas 5 pun si anak ini masih seperti itu Bu. Jadi cenderung Jadi ketika saya mengajar si anak ini bermain sendiri, kadang buku dicoret-coret, mengganggu teman yang lain, kadang malah pindah tempat Bu. Kadang malah ke depan pintu, kadang lari-lari sendiri. Saya juga bingung mengatasi anak yang satu ini Bu. banyak gerak ya Bu ya anaknya ya. Iya, iya. Kira-kira dari anak tersebut itu apa ya Bu permasalahannya kira-kira? Dari pas waktu asesmen saja atau pas pelajaran seperti biasanya, apakah anak tersebut juga seperti itu? Itu Bu, dalam keseharian memang si anak ini memang satu IQ-nya agak sedikit kurang ya Bu. Mungkin untuk penyerapan dari mapel saya itu masih kurang. Ketika di pembelajaran pun dia tidak memperhatikan. Otomatis kan ketika pembelajaran itu dia tidak memperhatikan, bahkan Ibu tiap hari kan saya pasti ada tugas namanya. Bahkan anak ini selalu tidak mengerjakan. Ketika saya cek pun bilangnya lupa. Nah, saya memang tahu kalau pelajaran agama itu memang Bu seminggu itu hanya 3 GB saja. Anak tersebut itu apa ya Bu permasalahannya kira-kira? Dari pas waktu asesmen saja atau pas pelajaran seperti biasanya, apakah anak tersebut juga seperti itu? Itu Bu, dalam keseharian memang si anak ini memang satu
IQ-nya agak sedikit kurang ya Bu. Mungkin untuk penyerapan dari mapel saya itu masih kurang. Ketika di pembelajaran pun dia tidak memperhatikan. Otomatis kan ketika pembelajaran itu dia tidak memperhatikan, bahkan Ibu tiap hari kan saya pasti ada tugas namanya. Bahkan anak ini selalu tidak mengerjakan. Ketika saya cek pun bilangnya lupa. Nah, saya memang tahu kalau pelajaran agama itu memang Bu seminggu itu hanya 3 GB saja. Tetapi setiap saya pulang itu selalu saya mengatakan, "Nak, PR-nya dikerjakan setelah pulang sekolah." Tapi pada kenyataannya si anak ini selalu tidak mengerjakan walaupun saya sudah mengingatkan berkali-kali Bu Rizka. Jadi tidak hanya di asmen saja ketika di kelas keseharian pun si anak ini tetap berperilaku seperti itu Bu. Jadi saya sini bingung ini anak kenapa? Saya harus bagaimana? Saya malah bingung sendiri, makanya saya cerita kepada Bu Rizka supaya sedikit ada kelegahan dalam hati saya. Dari tempat untuk sharing lah. Okay. Kira-kira sebelum Ibu mempunyai rencana yang lebih jauh, kira-kira faktor dari anak itu sampai anak itu melakukan menjawab asesmen tidak bisa, kemudian mengikuti pelajaran juga kesana kemari begitu ya tadi Ibu. Itu kira-kira faktornya apa ya Bu? Menurut saya ya Bu Rizka ya, faktor pertama memang dari si anak pertama, yang kedua memang mungkin dari perhatian orang tua yang kurang ya Bu. Karena saya tahu apalagi ini kelas SD, anak kelas SD pun masih butuh perhatian dari orang tua. Saya yakin Bu, setelah pulang sekolah pun ketika di malam hari atau setelah pulang sekolah, orang tua pasti menanyakan ada tugas apa tidak. Dari si anak ini ketika saya tanya, saya tanyakan tugasnya, "Nak, gimana tugasnya?" Saya tidak mengerjakan Bu, karena kan di pembelajaran yang kita sebelumnya ya Bu ya, kita kan tidak boleh menghukum murid, Jadi saya sudah menerapkan segitiga restitusi, tapi belum juga ada perubahan Bu Rizka. Mungkin juga yang kedua kemudian kan faktor dari apa tadi Bu, lingkungan ya berarti lingkungan keluarga juga dari orang tua ya Bu Rizka. Kalau Bu Aini kan sudah tahu permasalahannya di mana, kemudian faktor-faktornya apa, penyebabnya apa. Nah, untuk kesempatan apa yang sudah ingin rencanakan Bu Aini agar anak itu bisa berubah begitu Bu, bisa mengikuti pelajaran, mungkin bisa mengerjakan asesmen begitu. Saya ingin ini Bu, mungkin ini rencana saya ya Bu Rizka ya, mudah-mudahan dapat terrealisasi secepatnya. Setelah pembelajaran selesai, saya ingin memberi anak ini bimbingan khusus. Karena saya lihat anak ini memang kemampuannya di bawah rata-rata teman-temannya Bu Rizka. Jadi yang pertama bimbingan, yang kedua juga untuk si anak ini juga kurang disiplin ya Bu, karena tugas juga jarang dikerjakan. Jadi saya nanti berusaha untuk melakukan pendekatan diri dan tetap saya ajak lagi coba untuk menerapkan segitiga restitusi ya Bu Rizka ya. Barangkali mudah-mudahan nanti si anak ini bisa berdapat minimal tidak berapa banyak dapat perubahan dalam diri anak. Begitu Bu Rizka. Halo, mungkin ini cuaca mendung ya Bu. Halo. Ya Bu Rizka. Jangan. Iya nih Bu, memang cuacanya agak sedikit mendung, jadi sinyalnya naik turun. Ini kalau misalkan Bu Rizka nanti tidak halo. Tinggal konfirmasi ya Bu ya. Iya, sinyalnya nih naik. Iya Bu. Saya ulang kembali ya Bu Rizka. Ya, ini sudah mulai lagi bisa Bu. Oh iya, alhamdulillah. Jadi saya nanti rencananya yang pertama Bu Rizka memberikan bimbingan kepada anak. Dan yang kedua saya akan juga menerapkan lagi segitiga restitusi ya Bu Rizka ya. Siapa tahu nanti dengan saya terapkan ini terdapat perubahan pada anak yang nantinya terusnya anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Begitu Bu Rizka. Oh gitu. Kira-kira skala prioritas kemungkinan rencana yang ingin dicapai Bu Aini itu berapa?
Mungkin antara skala 1 sampai 5 itu skalanya sampai ke berapa, Bu? Yang ingin dicapai untuk anak? Tentunya untuk rencana tetap saya mengharapkan 5 ya Bu ya. Tapi kan tidak tahu kita nanti ketika berjalan seperti apa. Saya berharap nanti bisa maksimal dalam mencapai tujuan ini Bu Rizka. Tentunya angka 5 kita berharap yang paling mentok, yang paling atas. Nanti kita berada di bawah itu juga tidak apa-apa. Kita terus berusaha untuk mencapai di angka 5 maksimal. Maksimal, ya. Maksimal, iya benar sekali Bu Rizka. Nah, namanya rencana Ibu ya, itu kan pasti kadang bisa berjalan lancar, kemudian ada hambatan juga. Nah, kalau misalkan rencana yang dilaksanakan Bu Aini itu ada hambatan. Nah, untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana caranya, Bu? Ya Bu, tentunya saya akan tetap berusaha misalkan rencana saya A gagal, saya akan merencanakan rencana yang B. Misalkan dengan membimbing itu belum didapat hasil yang maksimal, saya akan tetap merasakan bimbingan tersebut berisika. Mungkin dari metode saya itu masih tidak diterima murid ya Bu ya. Dalam arti dia itu kan ada anak kan macam-macam, ada anak auditori, kinestetik, dan ada anak yang lainnya Bu ya. Jadi saya nanti insya Allah membimbing murid ini dengan sesuai dengan itu kemampuannya, dalam arti nanti si anak ini punya bakat yang mana, misalkan dia itu anak auditori, jadi saya akan tekan sebuah video mungkin, kalau kinestetik saya akan dengan cara yang lain sesuai dengan namanya kemampuan anak dan kemampuan anak aja Bu, seperti itu. Oh begitu. Jadi ada rencana atau solusi yang lain Bu apabila rencana awal mungkin ada hambatan, kemudian ada rencana yang kedua. Nah, kemudian untuk rencana utama yang ingin dicapai tujuan Bu Aini agar anak itu bisa mengikuti tujuan rencana utama itu apa Bu? Misalkan dengan membimbing itu belum didapat hasil yang maksimal, saya akan tetap merasakan bimbingan tersebut berisika. Mungkin dari metode saya itu masih tidak diterima murid ya Bu ya. Dalam arti dia itu kan ada anak kan macam-macam, ada anak auditori, kinestetik, dan ada anak yang lainnya Bu ya. Jadi saya nanti insya Allah membimbing murid ini dengan sesuai dengan itu kemampuannya, dalam arti nanti si anak ini punya bakat yang mana, misalkan dia itu anak auditori, jadi saya akan tekan sebuah video mungkin, kalau kinestetik saya akan dengan cara yang lain sesuai dengan namanya kemampuan anak dan kemampuan anak aja Bu, seperti itu. Oh begitu. Jadi ada rencana atau solusi yang lain Bu apabila rencana awal mungkin ada hambatan, kemudian ada rencana yang kedua. Nah, kemudian untuk rencana utama yang ingin dicapai tujuan Bu Aini agar anak itu bisa mengikuti tujuan rencana utama itu apa Bu? Rencana utama yang ingin tadi kan anaknya memang menangkap pelajarannya sulit ya untuk mengikuti pembelajaran, kemudian asesmen juga ternyata dia juga mengganggu temannya yang lain. Nah, mesti kan ada rencana utama. Nah, rencana utama yang Ibu rencanakan itu apa? Seperti tadi Bu Rizka yang saya katakan, yang pertama ya tadi bimbingan. Bimbingan ya, khusus ya Bu. Ya kalau untuk karakternya ya Bu ya, yang dia yang suka tidak menghargai kelas, misalkan dia lari-lari, tidak membuat PR, saya akan mengingatkan keyakinan kelas Bu, kesehatan kelas kita, yaitu saling menghormati, menghargai, dan tanggung jawab Bu. Jadi misalkan nanti, tapi saya lebih menekankan ke itu dulu Bu, ke sikapnya dulu, kemudian berbarengan dengan kemampuan akademiknya Bu Rizka, seperti itu Bu. Selain tadi segitiga restitusi, kemudian mengikatkan keyakinan kelas, apakah ada strategi pembelajaran khusus Bu untuk anak itu biar dia itu bisa mengikuti pelajaran? Mungkin anak itu bisa membaca atau menulis Bu Aini? Oh iya Bu, si anak ini kan kebetulan dia membaca itu belum bisa. Mungkin ketika jam saya ya, untuk mengikuti kan otomatis susah ya Bu ya. Saya berikan pembelajaran khusus, terutama anak ini mungkin tidak bisa membaca tapi bisa menyimak Bu. Dengan menyimak video, nah otomatis dia insya Allah akan bisa mengikuti pelajaran walaupun berbeda dengan teman yang lain. Mungkin itu Bu Rizka.
Iya benar. Jadi kan kalau misalkan memang anak itu ya Bu ya, tadi kan Bu Aini sampaikan tidak bisa menulis, apalagi membaca Arab ya. Kalau agama kan ada tulisan Arab juga ya, Arab juga. hadis-hadisnya atau mungkin ya ada Quran, surat Quran itu. Nah itu kan bisa dengan cara yang Ibu Aini tadi sampaikan. Nah terus kemudian bagaimana melaksanakannya gitu, melaksanakan rencana Bu Aini. Ini rencana saya Bu Rizka untuk membimbing anak. Saya berikan jam tambahan ketika pulang sekolah. Setelah pulang sekolah kurang lebih setengah jam atau 1 jam, saya akan berikan pelajaran tambahan kepada anak ini Bu. Karena memang anak dia kelas 5, sayang sekali kalau si anak ini tidak bisa seperti teman yang lain. Karena saya juga berharap ketika saya melakukan pembelajaran itu secara menyeluruh anak dapat memahami apa yang saya sampaikan. Itu Priska. Ya. Tadi untuk masalah tentang rencana kan sudah ya Bu ya, untuk dilaksanakannya sudah. Kemudian untuk waktunya, apakah ini nanti termasuk waktu yang jangka pendek atau jangka panjang yang berkelanjutan sampai skala anak itu tuh bagaimana? Ini Bu, rencana saya yang pertama tidak hanya sekali 2 kali ya Bu, karena anak itu saya yakin dari yang 0 untuk menjadi 1, 2 sampai dengan 10 itu dibutuhkan sebuah kesabaran, dan saya nanti insya Allah akan memberikan tambahan secara berkelanjutan, secara kontinu, dan yang paling utama secara konsisten Bu Rizka. Jadi setiap hari nanti saya akan berikan bimbingan, meskipun itu hanya waktu 30 menit, 20 menit, tapi tetap setiap hari itu saya adakan sebuah pembimbingan. Karena apalagi usia anak SD ya Bu ya, kalau 1 hari pun kita ajari, kemudian tidak, anak akan lupa. Apalagi ini anak, ibaratnya anak istimewa Bu Rizka. Iya, oh iya. Kemudian komitmen apa Bu ini untuk komitmen? Komitmen apa yang Ibu buat untuk merencanakan aksi Bu Aini atau rencana Bu Aini? Komitmennya apa? Komitmennya yang pertama ya Bu ya, tentunya komitmen kepada diri sendiri Bu, karena kita itu tidak akan maju kalau diri kita tidak punya semangat Bu Rizka. Jadi saya berkomitmen kepada diri sendiri dulu untuk bagaimana si anak ini untuk maju. Yang kedua saya akan berkomitmen juga kepada orang tua, mengajak bersama juga, sama anak juga begitu Bu Rizka. Jadi anak juga berkomitmen kepada saya, orang tua juga berkomitmen kepada saya. Jadi semuanya itu saling saling membantu dan saling berkomitmen. Kalau salah satunya tidak berkomitmen, otomatis kegiatan yang saya rencanakan tidak berjalan dengan baik Bu Rizka. Betul sekali. Kemudian siapa dan apa yang membuat Anda itu bertahan dalam menjaga komitmen Ibu yang tadi Bu Aini buat? Siapa dan apa yang membuat Bu Aini itu bertahan dalam menjaga komitmen Bu Aini? Kalau bertanya apa, tentunya jawaban saya diri saya sendiri Bu Rizka. Saya diri saya sendiri, karena apa? Saya ini seorang guru yang bertanggung jawab untuk mencerdaskan generasi bangsa. Tentunya saya harus berkomitmen kepada diri sendiri untuk memajukan muridku. Yang kedua, mungkin saya ajak lagi orang tua. Ada juga rekan kerja yang lain, karena anak ini itu untuk pembelajaran pun Rizka, tidak hanya agama saja, tapi juga di pelajaran yang lain anak ini mengalami kesulitan belajar Rizka. Kemudian apa itu komitmen tadi untuk pada diri sendiri, kemudian pada murid gitu ya. Jadi apa yang membuat Ibu itu sangat mempertahankan komitmen itu? Tentunya apa yang membuat bertahan gitu? Prinsip Bu, karena prinsip saya itu saya ingin menjadi orang yang berguna buat orang lain, bermanfaat bagi orang lain. Jadi karena prinsip itu saya selalu berkomitmen. Jadi selama saya hidup ini saya usahakan untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Karena kalau kita hidup tapi tidak bermanfaat bagi orang lain, untuk apa Bu Rizka? Jadi manusia itu harus mempunyai manfaat untuk orang lain. Jangan sampai kita hidup tapi tidak bermanfaat bagi orang lain. Iya, seperti itu Bu Rizka. Iya betul sekali Bu, dijaga komitmennya ya Bu ya. Yes, kemudian setelah kita setelah panjang ya kita
berdiskusi tadi ya tentang permasalahan Bu Aini. Kemudian untuk tindak lanjut Bu Aini untuk selanjutnya bagaimana? Untuk menangani masalah. Oh iya, oke. Selanjutnya yaitu saya mengajak guru kelas, Bu, kepala sekolah tentunya, karena kegiatan saya ini harus mendapatkan izin dari kepala sekolah ya Bu ya. Karena kalau saya mengadakan kegiatan tidak izin juga saya bersalah. Yang kedua guru kelas nanti misalkan si anak ketika bukan pembelajaran saya, guru kelas ini bisa juga membantu untuk membimbing anak misalkan membaca ataupun menulis, karena anak ini juga tidak bisa membaca, tidak bisa menulis Bu Rizka. Yang ketiga juga orang tua, saya berharap ini saya ini dulu pernah mengajar di itu Bu Rizka di Moro, karena memang anak kebanyakan yang tidak bisa membaca nulis itu memang kurangnya perhatian dari orang tua. Jadi saya nanti insya Allah akan mengajak orang tua untuk Bu, ayo anak ini anaknya jenengan, mari kita rubah anak ini dari yang tidak bisa menjadi bisa, dan tidak tahu menjadi tahu, itu Bu Rizka. Karena tanpa orang tua pun kita tidak akan berhasil dalam mendidik anak pun. Karena waktu orang tua di rumah itu lebih banyak daripada waktu kita di sekolah ya Bu Rizka ya. Kita hanya beberapa sekali jam atau berapa ya Bu Rizka. Iya betul sekali. Nah, jadi begitu Ibu. Jadi kalau misalkan memang untuk permasalahan di kelas itu kompleks sekali dan memang anak-anak itu unik. Kalau kita yang tidak memperhatikan di sekolahan, ya siapa lagi ya kalau bukan Bapak Ibu guru yang ada di sekolahan. Kemudian memang kalau di rumah memang tanggung jawab orang tua, tetapi kalau memang tanggung jawab kita. Nah, setelah kita perbincangan untuk kali ini, bagaimana perasaan Bu ini? Alhamdulillah Bu, agak sedikit lega. Karena sebelum saya ini di hati saya simpan lama-lama, kok akhirnya saya tidak kuat. Akhirnya saya berani cerita kepada Bu Rizka. Setelah bercerita saya ada sedikit lega, ada teman untuk saya berbagi cerita, dan juga mendapatkan solusi. Jadi beban yang ada di pikiran saya sedikit ya Bu ya, sudah berkurang. Nanti akan saya terapkan segera apa yang menjadi pembicaraan kita hari ini Bu Rizka. Oh iya, begitu ya Bu. Nanti ya sama-sama Bu Eni, saya juga bisa mengambil pelajaran dari yang perbincangan kita kali ini. Mungkin suatu saat nanti kalau saya di sekolahan saya mungkin ada permasalahan yang sama dengan Bu Eni, saya juga akan mengambil rencana yang mungkin Bu Eni tadi sampaikan. Gitu Bu Eni ya? Iya Bu Rizka. Ada lagi yang bisa saya bantu Bu Eni? Mungkin ada tambahan lagi? Sudah cukup Bu Rizka, saya sudah lega sekali, sudah bahagia. Tadinya saya di kelas itu murung, ketika pulang kok sampai besok saya tidak kuat. Akhirnya saya bercerita kepada Bu Rizka. Sudah lega sekali Bu. Terima kasih banyak ya Bu Rizka ya. Sama-sama Bu Aini. Iya. Ya. Dan sekian ya Bu ya. Lanjut kita tugas negara rumah tangga ya Bu. Ya Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Rizka. Bagaimana kabarnya Bu Rizka? Alhamdulillah baik Bu Aini. Cuman untuk hari ini saya ingin banyak berdiskusi dengan Bu Aini. Ada permasalahan di sekolahan saya begitu Bu. Ada biasa bantu Bu Rizka. Kok tumben hari ini telepon sore-sore? Tidak seperti biasanya Bu Rizka ya? Iya, ada Bu. Jadi permasalahan di kelas saya Bu Aini. Jadi ada anak itu, kan saya kan mengajar di kelas 1 ya. Dari masuk awal memang anak-anak di kelas 1 itu banyak yang tidak bisa membaca lancar begitu. Tapi ada yang sudah bisa membaca dan ada yang tidak bisa mengenal huruf kan. Tapi untuk berjalannya waktu ya alhamdulillah saya meneladani sudah bisa mengenal huruf, ada yang sudah bisa membaca lancar, suku kata ada. Tetapi permasalahan untuk yang ini saya sampaikan ke Bu ini masih ada anak yang belum mengenal huruf dan masih sedikit Ibu. Kira-kira permasalahan seperti apa Bu Rizka? Bisa bicara sedikit? Bagaimana Bu Eni? Seperti apa Bu kira-kira yang sudah dalam Bu Rizka?
Permasalahannya seperti Murid apa? masalahnya Muridnya? itu anak tersebut belum Mhm. bisa mengenal huruf, Bu. Menulis Mhm. pun juga nggak bisa, iya. Padahal untuk yang lain memang awal-awal ada anak beberapa itu, memang ada yang anak belum mengenal huruf. Tetapi karena saya sudah ya itu telaten Mhm. untuk bisa memberikan waktu untuk mereka. Tetapi untuk yang ada anak, ada yang masih tertinggal untuk mengenal huruf, begitu Bu. Karena memang kelas 1 memang dari peralihan TK ke SD ya Bu ya. Iya, Apalagi SD di TK itu tidak diajarkan membaca ya biar mengenal huruf juga. iya. Ya kita kan Dan bermacam-macam anak itu, murid yang diterima ya dan gitu. ya, benar sekali Bu. Jadi memang anak itu ada istimewa gitu Bu. Jadi Istimewa. memang kita memang sudah seperti itu. Jadi karena masuk kelas 1 umurnya sudah memenuhi, nah Mhm. ini dimasukkan di kelas 1. Otomatis. Memang Baik. ya itu terlambat gitu. Baik Bu Rizka, sebelum saya lanjut ke permasalahan Bu Rizka, apa tujuan dari pertemuan ini Bu Rizka? Tujuannya apa Bu? Jadi Hmm? tujuan ini saya itu agar yakin dengan Hmm. rencana yang ingin sampaikan, yang ingin saya lakukan untuk menangani anak yang seperti ini Bu. Bisa baca kepada Bu Aini untuk meyakinkan saya rencana saya begitu. Oke. Kemudian apa tujuan dari rencana yang sudah Bu Rizka buat? Seperti apa Bu Rizka bisa dicerita sedikit? Ya tujuannya itu agar anak yang tadi belum bisa mengenal huruf sama sekali itu bisa mengenal huruf atau bisa membaca suku kata, kemudian bisa meningkat menjadi kata begitu Bu. Jadi akhirnya dia bisa membaca lebih bagus atau lebih lancar. Berarti tujuan akhirnya seperti apa Bu Rizka dari rencananya Bu? Pada akhirnya yang Bu Pada Rizka akhirnya harapkan. agar anak itu bisa membaca dengan lancar dan memahami bacaan itu, Bu. Jadi tidak hanya mengenal huruf saja ya tadi. Memang untuk saat ini memang anak itu terlambat untuk bisa mengenal huruf. Berarti nanti Bu Rizka dari mengenal huruf dulu, perkata, bahkan nanti membaca satu kalimat ya Bu, bahkan paragraf ya Bu Rizka ya. Iya, betul. Apakah sudah ada ukuran keberhasilan yang direncanakan Bu Rizka Bu? Ukurannya apa? Ukurannya itu anak itu bisa satu tadi ya mengenal huruf dan dia itu bisa membaca suku kata, kemudian bisa membaca kata dulu. Kemudian kalau dia bisa membaca suku kata, kemudian akan meningkat lagi menjadi membaca kalimat dan seterusnya. Oke. Tadi Bu Rizka sudah cerita rencananya dari anak membaca dari mengenal huruf, membaca kata, bahkan perkata, kalimat, bahkan paragraf Bu Rizka ya. Iya, Bu. Kemudian kesempatan apa yang sudah dimiliki saat ini Bu Rizka? Bisa bercerita sedikit? Kesempatan, ya betul. Kesempatan untuk saat ini itu saya tuh sudah menyediakan kartu baca Bu. Kartu baca, kemudian ada buku jilid. Nah, untuk latihan membaca anak tersebut. Gitu, biar anak itu tertarik dengan kartu bacanya yang warna-warni gitu Bu. Jadi saya membuat juga dengan tulisan saya sendiri, juga ada yang membeli. Jadi macam-macam kartu. Dan buku jilid itu jilidnya ada sampai jilid yang 6. Untuk anak ini kan baru jilid pertama karena dia baru mengenal huruf. Dan gambar, terutama mesti ada gambar dan ada bacaan di bawahnya. Luar biasa Biriska, dari rencana Biriska tadi ingin membuat suatu kartu huruf gitu ya yang berwarna-warni. Kemudian dari skala 1 sampai 5 nih Biriska, kira-kira di mana capaian tujuan Anda dari angka 1 sampai dengan 5? Untuk saat ini ya pengennya sih ke 5 ya Bu ya. Tapi untuk startnya ini nanti saya ke 3, kemudian nanti akan berlanjut ke 5. Itu. Yes, mudah-mudahan bisa ke 5 ya Bu Rizka ya. Karena memang untuk mendidik anak, apalagi ini anak kelas 1 ya biasa juga pernah di kelas 1 memang agak sulit, butuh ketelatenan dan kesabaran yang sangat luar biasa. Setelah Beriska tadi menentukan skalanya, kemudian hambatan bunyi, mesti kan ada rencana, ada suatu hambatan yang mungkin terjadi pada saat Beriska melakukan sebuah rencana. Kira-kira hambatannya apa Beriska? Jadi hambatan itu, sebelum saya ke hambatan itu saya mempunyai sesuatu atau unek-unek kekuatan dalam diri strategi saya, yaitu strategi untuk
agar anak itu bisa membaca gitu, strateginya. Jadi banyak strategi nanti yang saya akan berikan kepada anak tersebut. Kemudian untuk hambatan itu nanti adalah manajemen waktu. Jadi karena sebagai guru kelas, sebagai guru di sekolahan itu kan tidak hanya tugas pokok saja ya Bu. Iya, Kadang Bu. jadi guru kelas itu juga mempunyai tugas tambahan. Mungkin ada menjadi bendahara atau mungkin operator dan lain-lain. Jadi hambatan itu nanti mungkin pada waktu mengajar, kemudian setelah pulang mengajar ada rapat tiba-tiba. Nah, ini saya harus bisa memanajemen waktu gitu. Hambatan itu nanti akan saya prioritaskan mana yang lebih penting dulu, dan atau mungkin saya siasati untuk bisa agar tercapai tujuan saya, manajemen waktu. Tadi mereka sudah memberikan sebuah tujuan, ada juga hambatan, kemudian bisa misalkan ya Bu ya, ini ada hambatan, kemudian apakah mereka sudah memiliki opsi lain untuk mengatasi dari hambatan tersebut, Bu Rizka? Apakah terdengar? Gimana ulangi itu? Oh iya, tadi itu sinyalnya terputus. Ya, memang agak cuacanya di sini memang mendung, Bu Rizka. Misalkan Bu Rizka tadi sudah punya rencana, mungkin rencana ada hambatan Bu ya, misalkan ada hambatan yang menghalangi tujuan Bu Rizka nih, misalkan ya, apakah Bu sudah menyiapkan strategi lain untuk mengatasi hambatan tersebut Bu? Iya, ada Bu. Jadi memang ada opsi lain atau solusi lain atau misalkan untuk mengatasi hambatan tersebut, yaitu karena saya tadi kan memanajemen waktu, mungkin di sela-sela saya mengajar, pembelajaran sudah usai, kemudian saya panggil anak tersebut untuk bisa membaca. Saya panggil membaca di depan saya masing-masing. Kemudian yang lain kan masih pelajaran. Tetapi kalau misalkan ada manajemen waktu saya itu masih ada pembelajaran, saya mungkin nanti bisa mengambil waktu di pulang sekolah gitu. Pulang sekolah, ya mengambil pulang sekolah waktu gitu. Jadi tidak usah lama-lama, tetapi continue gitu. Kalau anak memang kalau membaca lama itu kalau pada anak yang minat bacanya kurang itu kan memang membosankan. Tetapi kalau misalkan start tapi continue, insya Allah nanti akan terbiasa. Gitu. Kemudian apakah ada solusi lain Bu Rizka? Tadi kan sudah menggunakan kartu dan dilaksanakan ketika selesai pembelajaran ya Bu Rizka ya. Apakah ada solusi lain selain itu Bu Rizka? Rencana utama gitu ya Bu? Ya benar sekali. Jadi untuk rencana utama saya itu yaitu untuk anak yang tidak bisa membaca, nanti saya akan memastikan anak itu bisa mengenal huruf dengan baik. Yaitu tadi ya dengan cara itu memberikan itu kartu baca, kemudian ada gambar yang bawahnya ada tulisan gitu. Kemudian mengajak anak itu memahami kata yang dibacanya. Misalkan dia membaca tentang buku, oh berarti kan dia paham maksudnya buku itu apa gitu. Kemudian ada lagi belajar dengan kartu baca tadi atau membaca buku jilid. Nah, untuk anak yang belum bisa mengenal huruf sama sekali, itu saya menggunakan jilid yang pertama. Kemudian menggunakan buku bacaan, tapi bacaan itu tidak yang bacaan yang tingkat tinggi atau mungkin anak itu tidak mengetahui artinya. Jadi bacaan itu tuh sesuai artinya. Jadi kan memang ada kata itu kan ada artinya itu ya, ada ya Bu ya. Nah, ini untuk anak yang benar-benar dia itu tahu. Misalkan ibu beli soto, misalkan gitu kan berarti dia memahami oh ibu beli soto, tidak yang membeli yang lain gitu. Misalkan ibu berkeliling. Nah, itu kan tingkat tinggi. Jadi untuk anak yang belum bisa sama sekali membaca ya kita kenalkan dengan buku baca yang dia sudah tahu artinya. Gitu. Baik, Bu Rizka. Apakah ada skala prioritas dalam mencapai tujuan ini, Bu Rizka? Ada, Bu. Prioritasnya itu ya jadi untuk anak yang tidak bisa baca itu memang kita
khususkan. Selain kan biasanya kalau kita dalam pembelajaran itu kadang kita kan memang menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kita sudah tahu kemampuan anak tingkat bacanya, saya memberikan kelompok itu tadi yang tidak mengenal huruf, kemudian ada yang hanya membaca suku kata, kemudian ada yang membaca lancar. Gaya belajarnya juga saya sudah memisahkan itu. Tapi untuk yang anak yang tersebut itu juga geraknya banyak Bu. Jadi dia untuk kinestetiknya itu unggul di situ. Jadi nanti saya akan memberikan pembelajaran khusus untuk anak tersebut agar juga tersendiri gitu. Oke. Diprioritaskan. Bagus ya. Bagus sekali Briska rencananya. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mencegah untuk mengantisipasi terjadinya sebuah gangguan Briska? Tadi yang saya sampaikan itu yaitu memanajemen waktu. Jadi untuk prioritaskan dulu anak agar ada waktu. Jadi untuk meluangkan waktu gitu. Meluangkan waktu untuk anak tersebut sebisa mungkin untuk sehari itu membaca. Atau misalkan membaca kalau paling tidak ya mengenal huruf gitu. Misalkan huruf A yuk A saja dulu. Nah, kalau anaknya itu memang normal, ya insya Allah bisa Bu seperti anak yang lain-lain. Tapi khusus untuk anak ya istimewa ini memang sangat istimewa memperlakukannya. Begitu Bu. Yang penting setiap hari walaupun sebentar, nah itu harus ada memisahkan itu. Tapi untuk yang anak yang tersebut itu juga geraknya banyak Bu. Jadi dia untuk kinestetiknya itu unggul di situ. Jadi nanti saya akan memberikan pembelajaran khusus untuk anak tersebut agar juga tersendiri gitu. Oke. Diprioritaskan. Bagus. Ya. Bagus sekali Briska rencananya. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mencegah untuk mengantisipasi terjadinya sebuah gangguan Briska? Tadi yang saya sampaikan itu yaitu memanajemen waktu. Jadi untuk prioritaskan dulu anak agar ada waktu. Jadi untuk meluangkan waktu gitu. Meluangkan waktu untuk anak tersebut sebisa mungkin untuk sehari itu membaca. Atau misalkan membaca kalau paling tidak ya mengenal huruf gitu. Misalkan huruf A yuk A saja dulu. Nah, kalau anaknya itu memang normal, ya insya Allah bisa Bu seperti anak yang lain-lain. Tapi khusus untuk anak ya istimewa ini memang sangat istimewa memperlakukannya. Begitu Bu. Yang penting setiap hari walaupun sebentar, nah itu harus konsisten ada. Ya, iya. Oke Briska, tadi saya dengar rencananya sudah bagus sekali. Kemudian strateginya jika ada kendala sudah bisa jawab semua. Kemudian apa komitmen yang Briska buat untuk rencana aksi ini Briska? Komitmennya itu bisa terlaksana, kemudian konsisten dan telaten Bu. Itu komitmen. Oke. Kemudian siapa dan apa yang membuat Anda bertahan dalam menjaga komitmen ini Briska? Untuk siapa yang untuk agar bertahan di komitmen itu murid itu Bu. Saya itu berkeinginan sekali sebelum naik di kelas 2 itu anak itu setidaknya bisa mengenal huruf dulu karena ini istimewa. Untuk anak yang lain yang belum mengenal huruf itu bisa membaca. Kan ada 2 anak ini Bu, yang belum mengenal huruf itu di tempat saya ada 2 anak. Yang satu memang anak istimewa, yang satu memang belum mengenal huruf. Memang keduanya belum mengenal huruf, tetapi yang satu agak normal, yang satu tuh memang istimewa. Itu Bu. Jadi untuk yang satu insya Allah ini bisa ditelateni kalau dia dikenalkan huruf terus. Tapi untuk yang satu ini memang super telaten, harus telaten. Jadi prioritas saya itu anak. Kemudian yang menjadi bertahan dalam komitmen itu tanggung jawab. Karena saya tuh selalu berprinsip tanggung jawab yang utama. Kalau diberi tugas itu tanggung jawab. Gitu. Luar biasa Briska. Jadi apalagi kita seorang guru Bu ya punya tanggung jawab yang penuh terhadap murid apalagi ketika di sekolahan Bu. Kemudian bagaimana tindak lanjutnya yang akan dilakukan setelah coaching ini Bu? Saya akan berkonsultasi dengan kepala sekolah Bu, kemudian kepada orang tua juga, kepada teman Rajawat itu agar bisa melaksanakan rencana saya untuk bisa menangani masalah yang ada pada anak didik saya. 2 masa itu. Biar misalkan kalau misalkan di jam tambahan berarti kan kita harus menelpon kepada orang tuanya dulu, memberitahu dulu ada jam tambahan untuk anak ini. Kemudian di sekolah misalkan kalau kepala sekolah, loh kelas 1 kok belum pulang. Nah, itu kan berarti kan di awal kita harus mempunyai rencana yang kepala sekolah juga harus tahu. Rekan sejawat juga harus tahu. Kemudian orang tua juga harus tahu.
gitu Bu. Dan akan segera saya laksanakan rencana yang saya ingin rencanakan Bu Aini. Begitu Bu Aini. Jadi memang saya ini ragu-ragu untuk melaksanakan rencana ini. Makanya saya ingin berbincang atau berdiskusi dengan Bu Aini gitu Bu. Oke Priska, setelah ini kita tadi sudah bicara dari awal sampai akhir, sudah bercerita masalah Priska di kelas, sudah menemukan sebuah rencana yang akan dilakukan Priska setelah ini. Apakah ada lagi yang Priska sampaikan? Saya rasa cukup Bu. Nanti mungkin ada kendala lagi atau masalah lagi tentang anak didik, kita saling sharing ya Bu ya. Jadi biar kita tuh pede atau percaya diri tentang rencana kita, kemudian agar kita juga lega, terus agar ada yang diceritakan kepada teman gitu. Kalau kita pendam sendiri kan nanti lama-lama bisa jadi penyakit ya Bu. Bagaimana perasaan Priska setelah bercerita Bu? Alhamdulillah untuk saat ini saya lega Bu, dari sudah bercerita kepada Bu Aini, sudah mendapatkan keyakinan dari tujuan saya awal tadi kan agar yakin dengan rencana yang saya laksanakan. Tapi setelah saya berdiskusi dengan Bu Aini, alhamdulillah saya yakin untuk bisa melaksanakan rencana yang ingin saya laksanakan. Oke Bu Rizka. Alhamdulillah ya Bu, terima kasih sekali ya Bu. Ya, sama-sama Bu Rizka. Sampai jumpa di sekolahan besok ya Bu Rizka ya. Tetap semangat dalam membimbing murid, jangan lalam sih ada Bu ya, tapi tetap semangat dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dan amin ya, sama-sama semangat Bu. Ya, cukup Bu. Terima kasih sekali. Ya, sama-sama Bu Rizka. Ya, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Aini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke ini Bu.